Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadiliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid. Yang saya cintai seluruh santri, alumni dan wali santri dari pesantren Al-Irsyad, pesantren Man'ana Bogor, dan pesantren Tahfidz Zawiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang unsur manusia. Manusia itu terdiri dari unsur ruhaniyah dan jasadiyah, di mana masing-masing unsur itu memunculkan tiga nafsu, tiga energi. Nafsu itu adalah jiwa, karena dia bahasa Arab. Jiwa itu sukma, sukma itu prana, prana itu energi. Dari badan juga memunculkan tiga nafsu, tiga jiwa, tiga energi. Nah, masing-masing dimunculkan tiga ini. Kenapa? Karena wa khalaqnakum azwaja. Allah Ta'ala menciptakan selalu berpasang-pasangan. Tiga jiwa, tiga nafsu dari ruhaniyah, tiga nafsu dari badaniyah, jasadiyah atau jasmani. Kalau tiga ditambah tiga ini 6, sementara jiwa manusia ada 7. Lalu yang satu apa? Yang satu itu adalah nafsun natiqoh, jiwa yang berpikir. Akal. Akal ini adalah satu-satunya jiwa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada makhluk yang diperintah oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita bicara akal dulu ya. Kenapa anugerah akal itu diberikan kepada manusia dan jin saja? Karena mereka yang diperintah untuk ibadah. Oleh karenanya, seseorang yang tidak memiliki akal atau ada kelainan di akalnya, dia tidak diwajibkan untuk ibadah. Atau anak-anak kecil yang akalnya belum sampai akilul baligh, dia juga belum diwajibkan untuk ibadah. Ibadah itu hanya diperintahkan kepada manusia atau jin yang memiliki akal sempurna. Baik. Satu-satu kita bahas dari unsur ruhaniyah. Dari unsur ruhaniyah tadi saya katakan dia memunculkan tiga nafsu. Nafsu yang pertama adalah uluhiyah. Nafsu uluhiyah ini adalah nafsu ketuhanan. Keinginannya hanya menyembah kepada Allah. Menyembah saja dulu, masih netral ya. Siapa yang mengarahkan uluhiyah ini menyembah kepada Allah Ta'ala? Akal tadi. Bagaimana akal bisa mengarahkan uluhiyah ini menyembahnya kepada Allah? Tergantung informasi, wawasan yang didapatkan oleh akal. Itulah kenapa Rasulullah perintahkan kita untuk mencari ilmu dari mulai dilahirkan sampai dipendam ke dalam tanah. Dan wajib hukumnya kaum muslimin dan muslimat mencari ilmu. Apa tujuannya? Untuk bisa mengarahkan jiwa-jiwa tadi. Jadi yang pertama tadi dari ruhaniyah itu nafsunya adalah nafsu uluhiyah. Ya, nafsu uluhiyah keinginannya menyembah. Lalu siapa yang mengarahkan menyembah kepada Allah? Adalah akal tadi, nafsun natiqoh. Baik, uluhiyah ini dari mana dia berasal? Energi uluhiyah ini dari mana dia berasal? Dia berasal dari kita melakukan kewajiban mutlak kepada Allah Ta'ala seperti sholat fardu ya. Jadi maksudnya begini, ketika kita melakukan sholat fardu, memperhatikan benar tentang sholat fardu kita, dari wudhunya kita bagusi, dari waktu pelaksanaannya kita bagusi, dari pakaiannya, kebersihannya, adabnya kita bagusi, sehingga sholat fardu kita bagus, menyembah kita kepada Allah Ta'ala itu bagus, maka nafsu uluhiyah ini akan mendominasi, akan menguat, akan muncul kuat sekali. Kemudian nafsu yang kedua dari ruhaniyah ini adalah nafsu rahbaniyah. Rahbaniyah ini keinginannya menyendiri, ya, menyendiri, uzlah atau lain sebagainya. Ini juga masih netral, masih menyendiri itu masih belum beraturan, menyendirinya karena dia kasmaran, atau menyendirinya karena dia kesulitan, menyendirinya karena dia ketakutan, menyendirinya karena ingin dekat kepada Allah. Ini masih netral. Lalu siapa yang mengarahkan rahbaniyah ini menyendiri untuk berdekatan diri kepada Allah? Ya akal tadi. Maka akal dibutuhkan informasi ilmu yang baik untuk bisa mengarahkan rahbaniyah ini bisa menyendiri untuk
Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsinya rahbaniyah ini? Rahbaniyah ini dia muncul tadi, energi ini muncul dari ketika kita uzlah, kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dengan cara menyendiri. Seperti apa? Seperti sholat tahajud, itu kan menyendiri, sendiri ya. Tidak ada orang lain, atau memang sengaja tidak untuk dilihat orang lain. Seperti apa lagi? Sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan afdolnya fibuyut gitu. Afdolnya di rumah. Jadi kalau di dalam rumah itu ada ruangan, afdolnya di ruangan itu. Kalau di dalam ruangan itu ada ruangan lagi kecil, afdolnya di ruangan kecil itu. Artinya apa? Sholat sunnah mah afdolnya tidak terlihat oleh orang lain. Nah, ini cara-cara untuk memunculkan nafsu rahbaniyah ini. Kemudian apalagi? Puasa. Kalau puasa kan orang tidak ada yang tahu. Jadi kita melakukan ibadah tidak ada yang tahu, niatnya karena Allah Ta'ala. Apalagi tirakat ya, puasa dan lain sebagainya. Pokoknya tirakat atau sholat sunnah atau sholat tahajud itu adalah cara untuk memunculkan nafsu rahbaniyah. Baik, yang ketiga dari ruhaniyah ini muncul juga nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa? Keinginan untuk berpetualang ya. Dari mana munculnya nafsu lawamah ini? Dari kita bersosialisasi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Silaturrahim, kemudian datang ke majelis taklim, datang ke majelis zikir, datang bertemu dengan banyak manusia, tapi niatnya karena Allah Ta'ala. Dengan begitu muncullah energi lawamah ini. Ini yang dari ruhaniyah. Kemudian yang dari jasadiyah. Yang dari jasadiyah ini yang pertama muncul adalah amarah. Nafsu amarah. Nafsu amarah itu bukan nafsu yang marah-marah. Tapi amarah itu kan dalam bahasa Arab artinya perintah gitu ya. Siapa sih orang yang bisa merintah-merintah itu? Orang yang bisa merintah-merintah tentunya orang yang punya kepercayaan diri. Nah, nafsu amarah ini secara tidak langsung ingin saya katakan bahwa dia adalah nafsu kepercayaan diri, energi percaya diri. Namun ketika percaya diri ini terlalu memuncak, dia tidak akan terkontrol. Akhirnya marah lah, gampang tersinggung lah, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, percaya diri ini hilang sama sekali, itu dia minder, ketemu sama orang minder, nggak berani ngomong di depan orang, artinya kepercayaan dirinya hilang. Ketika hilang, dia buruk. Ketika terlalu tinggi juga, dia tidak baik. Nah, amarah ini, nafsu amarah yang dari badan ini munculnya dari bagaimana cara ia mendapatkan makanan. Sekali lagi, nafsu amarah manusia ini muncul dari bagaimana caranya manusia mendapatkan makanan. Nah, dah ya. Jadi nafsu amarah ini dari badan, pasangannya nafsu dari ruhani adalah uluhiyah. Maksudnya seperti apa? Misal contoh, ketika saudara hilang kepercayaan diri nih, nggak berani ngomong di depan umum, minder, ngelihat orang nggak enak, dan lain sebagainya, itu pertanda bahwa nafsu amarah saudara drop. Itu kenapa drop? Karena nafsu uluhiyahnya drop. Begitu. Maka bagaimana cara memunculkannya? Tadi nafsu uluhiyah ini dari mana munculnya? Dari sholat wajib, dari sholat fardu. Bagusi sholat fardunya, bagusi wudunya, bagusi pakaiannya, bagusi konsentrasinya. Adab khidmat pada saat sholat fardu benar-benar kita sempurnakan, maka nafsu uluhiyah ini akan mendominasi sehingga dia mampu mengontrol nafsu amarah itu. Perhatikan nantinya, ketika saudara sudah ngebagusi uluhiyah ini, maka saudara akan percaya diri luar biasa. Namun kepercayaan diri saudara bisa terkontrol oleh uluhiyah ini. Saudara jadi jadi ngobrol sama siapapun enak.
Saudara pun tidak minder ketika bicara dengan orang gedean, dengan pejabat, dengan artis, dengan orang marginal, orang rendah. Saudara tidak akan lagi punya hati, punya rasa membeda-bedakan itu. Artinya ketika uluhiyah ini tinggi, maka saudara akan memiliki kepercayaan diri yang penuh. Baik, dari badan yang kedua itu adalah nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu adalah nafsu yang keinginannya kepada sesuatu yang bersifat materi. Seperti apa? Pengen mobil, pengen rumah, pengen wanita, atau pengen laki-laki. Manusia itu juga kan materi, benda ya, benda hidup itu materi juga. Jadi ketika saudara banyak menginginkan kuat menginginkan rumah, atau saudara kepengen banget punya mobil, saudara kepengen banget punya istri, saudara kepengen banget punya suami, kepengenannya tuh luar biasa, mampu menggelisahkan diri saudara, itu pertanda bahwa nafsu rahbaniyah saudara ini, karena pasangannya itu syahwat ya, nafsu rahbaniyah ini pasangannya syahwat, nafsu rahbaniyah saudara ini drop, dan nafsu syahwat saudara luar biasa memuncak. Dari mana munculnya nih sebetulnya nafsu syahwat ini? Dari jenis makanan yang kita makan. Ya, sekali lagi, dari jenis makanan yang kita makan. Hayawani atau nabati. Misalkan kita banyak makan daging, banyak makan yang bernyawa, maka nafsu syahwat ini akan muncul luar biasa. Tadi saya batasi dulu bahwa nafsu syahwat ini bukan hanya keinginan kepada seksual, bukan. Tapi keinginan kepada materi, baik itu keinginan kepada manusia maupun keinginan kepada benda-benda tadi. Nah, seperti contohnya misalkan saudara makan daging, terlalu banyak makan daging, sehingga energi syahwatnya ini luar biasa. Barangkali di situ libidonya naik, atau ketika saudara banyak makan nabati, tumbuhan, barangkali libidonya di situ, keinginan kepada manusianya, keinginan kepada bendanya itu drop, menurun. Seperti misalkan kayak orang-orang Buddha itu, rahib yang mereka vegetarian ya, nggak makan daging, nggak makan yang bernyawa, sehingga dia tidak punya istri atau tidak punya suami pun no problem, nggak ada masalah. Apa sebab? Karena nafsu syahwatnya terbentuk oleh nabati tadi, gitu ya. Kalau dari daging itu kan bisa memunculkan keinginan-keinginan yang kuat sekali kepada benda, kepada rumah, kepada mobil, kepada manusia. Nah, kalau dia makannya nabati, keinginan itu hilang. Sehingga bagi mereka rahib-rahib itu yang tidak punya istri, tidak punya suami, tidak ada masalah dia dengan urusan seksualitas, tidak ada masalah dengan urusan kepengen punya rumah, kepengen punya mobil, tidak ada masalah. Kenapa? Karena syahwatnya tidak muncul. Begitu ya. Lalu bagaimana solusinya ketika syahwat ini muncul? Kepengen banget punya mobil, kepengen punya motor, kepengen punya kekasih gitu ya. Ini pertanda apa? Pertanda rahbaniyah kita anjlok. Maka ketika rahbaniyah ini kita munculkan, nafsu rahbaniyah itu bagaimana cara memunculkannya tadi? Menyendiri untuk bersama Allah Ta'ala. Melalui apa? Sholat sunnah, sholat tahajud, puasa, tirakat. Kalau itu dimunculkan, dia akan mendominasi nafsu syahwat ini. Kemungkinannya dua. Ketika energi rahbaniyah ini dimunculkan, lebih tinggi daripada energi syahwat, kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, hilang keinginan kita kepada syahwat itu. Tapi kemungkinan yang kedua adalah kita dikehendaki oleh Allah untuk memiliki syahwat itu. Seperti misalkan kita menginginkan mobil gitu ya. Kita taikin nih nafsu rahbaniyahnya. Mungkin dengan cara sholat sunnah dikuatkan, tirakatnya dikuatkan ya, sholat tahajudnya dikuatkan. Maka dua kemungkinan, keinginan kepada mobil ini hilang. Sehingga kalau nggak punya kan nggak sakit hati, karena keinginannya sudah hilang. Atau kemungkinan yang kedua adalah diwujudkan oleh Allah.
Apa sebab? Karena rahbaniyahnya, energinya sudah muncul. Dari akibat apa? Sholat tahajud, tirakat, puasa, sunnah, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini, jadi pasangannya nafsu rahbaniyah adalah nafsu syahwat. Kemudian yang ketiga, nafsu dari badan ini adalah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu keinginannya kepada sesuatu yang sifatnya imateri, bukan benda. Seperti apa? Jabatan, wibawa, dicintai, disenangi oleh orang. Artinya sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Ini namanya nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ini pasangannya dengan nafsu ruhaniyah ini adalah nafsu lawamah. Nah, ketika ada saudara punya keinginan untuk untuk disegani orang, berwibawa, menjadi anggota legislatif, memiliki jabatan dan lain sebagainya, ini pertanda bahwa nafsu mulhamah saudara sedang tinggi luar biasa. Ini akan menyiksa dan sulit sekali digapai kalau tidak diimbangi dengan nafsu lawamah, saudara. Maka bagaimana solusinya? Nafsu lawamahnya harus ditinggikan dan lebih tinggi daripada nafsu mulhamah ini. Bagaimana caranya tadi? Caranya adalah bersosialisasi, niatnya karena Allah Ta'ala. Bersilaturahmi karena Allah Ta'ala. Datang ke majelis taklim karena Allah Ta'ala. Datang ke majelis zikir karena Allah Ta'ala. Ya. Yang perlu dicatat adalah kalau silaturahmi kita, kalau sosialisasi kita karena Allah, maka di dalamnya tidak mungkin kita menyakiti orang lain dan kita tidak mungkin berdusta. Karena niat kita bersosialisasi itu karena Allah Ta'ala. Jadi satu ciri, satu tanda bahwa kita bersosialisasi, bersilaturahmi, niatnya karena Allah, dua ini pasti tidak akan dilakukan. Berdusta dan menyakiti orang atau menunjukkan diri, lain sebagainya. Kalau lawamah ini sudah muncul, sudah hebat, maka nafsu mulhamahnya ini dua kemungkinannya. Hilang keinginan itu atau justru malah Allah Ta'ala berikan. Akibat apa? Akibat energi lawamah ini lebih mendominasi. Oke, dari mana munculnya nafsu mulhamah ini? Dari jenis makanan yang kita makan, halal haramnya. Ya, kalau halal makanannya, insya Allah nafsu mulhamah ini tidak akan liar. Tapi kalau haram, wah, maunya macam-macam, pengen disegani, pengen berwibawa, pengen dihormati, pengen punya jabatan, pengen wah macam-macam itu. Itu yang nanti membuat seseorang menjadi gelisah, marah, dan lain sebagainya. Baik, kita ambil kesimpulan semuanya ya. Jadi 3 nafsu dari ruhaniyah ini, uluhiyah, rahbaniyah, dan lawamah, memiliki pasangan nafsu dari badan. Apa yang dari badan? Syahwat. Itu amaroh itu pasangan dari uluhiyah. Jadi uluhiyah dengan amaroh itu pasangannya. Saudara lebih tahu apa yang saudara rasakan, nafsu apa, energi apa yang sedang bergolak dalam diri saudara. Contoh misalkan, saya kok nggak percaya diri ya, atau saya kok minder ya ketemu sama orang ini. Itu berarti nafsu amarah saudara sedang anjlok. Maka solusinya adalah tingkatkan nafsu uluhiyah ini. Bagusi nafsu uluhiyah ini. Bagaimana caranya? Bagusi sholat fardu saudara. Bagusi pakaian saudara. Bagusi adab saudara. Bagusi wudhu saudara. Khidmat benar. Fokus benar. Bagus benar kita dalam melakukan sholat fardu. Maka nafsu uluhiyah kita akan meningkat. Dan ini akan diangkat oleh nafsu uluhiyah tadi. Kepercayaan dirinya terkontrol. Sehingga dalam hal ini ketika seseorang melakukan atau meninggikan energi, energi uluhiyah ini, dia akan melihat semua orang sama. Tidak akan menjadi penjilat. Siapapun orangnya, mau orang kaya, mau orang miskin, sama. Enggak yang kemudian melihat ada orang kaya kita nunduk-nunduk, ada orang miskin kita belagu, ada orang penguasa punya jabatan kita takut gitu. Enggak, kalau nafsu uluhiyah ini sudah tinggi, mendominasi dari nafsu amarah ini,
maka saudara akan melihat semua orang sama. Saudara tidak akan punya perasaan minder, punya perasaan gak enak, sama semua orang. Di mata saudara semua sama kalau nafsu uluhiyahnya ini meningkat. Bagus gitu. Caranya tadi apa? Dengan melakukan sholat fardu yang bagus, menyempurnakan sholat fardu, saudara. Baik, contoh yang kedua. Ketika saudara merasakan, aduh kok kepengen banget saya punya motor, kepengen banget saya punya mobil ini. Itu pertanda bahwa nafsu syahwat saudara sedang melonjak. Ya, sedang muncul itu. Bagaimana solusinya? Munculkan nafsu rahbaniyah. Bagaimana caranya nafsu rahbaniyah ini? Sholat sunnah, ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Entah itu puasa, entah itu tahajud, atau tirakat. Kalau rahbaniyah ini sudah memuncak, maka syahwat ini akan dimakan oleh rahbaniyah. Kemungkinannya apa? Hilang keinginan untuk punya rumah tadi, hilang keinginan untuk punya mobil tadi, tenang saja kita bawaannya bahagia saja, atau justru malah Allah Ta'ala memberikan itu semua dari akibat energi rahbaniyah ini sudah memuncak. Yang ketiga, ketika saudara merasakan, aduh saya kepengen banget dihormati nih, atau kok saya marah ya ketika saya diledekin orang, atau kok saya kepengen banget ya jadi anggota legislatif, saya kepengen banget ya jadi lurah, jadi camat, jadi apa, ini jabatan. Nah ini adalah nafsu mulhamah. Ketika ini muncul, berarti nafsu mulhamah saudara sedang memuncak. Maka solusinya adalah imbangi dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah bersosialisasi karena Allah Ta'ala, bersilaturahim, datang kemana saja, ke tempat orang-orang soleh tentunya ya, datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis ilmu, niatnya karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah, tidak akan menyakiti, tidak akan berdusta. Ketika lawamah ini sudah mendominasi, maka dua kemungkinannya nafsu mulhamah ini, hilang keinginan untuk punya jabatan, hilang keinginan untuk dihormati, disegani, dan kalau ada orang yang menghina, cuek aja. Sama sekali hati kita tidak tersentuh. Kenapa? Karena nafsu lawamah ini sudah meningkat. Baik hadirin yang berbahagia, saya rasa ketika saudara mampu memahami tiga nafsu yang dari ruhaniyah ini, berupa uluhiyah, rahbaniyah, dan lawamah, dan bagaimana cara mendapatkan ini, rasanya nafsu-nafsu yang muncul dari badan ini bisa saudara penuhi keinginannya, atau justru malah bisa hilang sehingga tidak mengganggu kehidupan kita. Singkatnya, kalau saudara kepengen bertanya bagaimana jika tiga nafsu ini kita muncul, nggak bisa, karena caranya beda. Nah, bagaimana kita mau memunculkan nafsu rahbaniyah dengan lawamah itu secara bersamaan? Padahal cara memunculkan nafsu rahbaniyah ini adalah menyendiri untuk dekat kepada Allah. Sedangkan untuk memunculkan nafsu lawamah ini bersosialisasi untuk kepada Allah Ta'ala. Nggak bisa. Jadi harus satu-satu sesuai dengan nafsu apa yang sedang muncul dari badan ini. Maka barangkali mungkin saudara pernah merasakan ketika sholat ingin rasanya buru-buru. Kenapa? Karena saat itu saudara sedang memunculkan nafsu uluhiyah, sholat fardu tadi. Atau saudara berzikir, itu kan sedang memunculkan nafsu rahbaniyah. Ada rasa yang kepengen, pengen buru selesai, pengen ketemu ini, pengen ketemu ini. Karena nafsu lawamahnya ini juga kepengen muncul. Jadi nggak bisa kalau semuanya dimunculin, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mesti satu-satu. Nah, kalau kemudian saudara, saya lagi nggak kepengen apa-apa, itu bagus. Karena nafsu rahbaniyah saudara masih bisa mengontrol, mengimbangi itu. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwa apapun yang saudara inginkan di dalam hati ini, kalau saudara sudah tahu, ini adalah nafsu mulhamah misalkan, ini adalah nafsu syahwat misalkan, maka saudara tahu bagaimana cara mengkonternya. Syahwat, konternya adalah rahbaniyah. Silakan tinggikan rahbaniyah saudara. Puasa, tirakat, sholat sunnah, tahajud, sholat ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain, ini potensi untuk meningkatkan energi rahbaniyah yang bisa memberikan, menutupi keinginan-keinginan nafsu syahwat. Bagaimana kita keinginan kepada wanita? Misalkan
seseorang sudah punya kekasih tapi pengen kekasih lain, ada rasa ingin punya dua, tiga lain sebagainya, maka ini pertanda bahwa nafsu, energi syahwat saudara sedang mendominasi. Jangan dibiarkan, nanti saudara akan rusak. Saudara akan gelisah, saudara akan gak enak, bahkan ini akan jadi malapetaka. Nah, solusinya bagaimana? Munculkan nafsu rahbaniyah ini. Dekatkan diri kepada Allah dengan cara menyendiri. Seperti apa tadi? Sholat sunnah, tahajud, puasa, tirakat, yang ibadah saudara tidak diketahui oleh orang lain. Insya Allah semuanya akan selesai. Orang-orang tasawuf, torikoh, biasanya torikoh Saziliyah ini sepertinya sangat memahami tentang kantor-kantor tadi. Sehingga Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili, beliau pernah berkata, ketika murid-muridku memahami tentang jiwa-jiwa ini, maka dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan. Bahkan ketika dia tidak menginginkan apapun, dunia ini akan berdatangan kepadanya, karena biasanya muridku senang melakukan rahbaniyah. Artinya apa? Muridku senang melakukan kesendirian bersama Tuhannya. Oleh karenanya, biasanya Thariqah As-Sadziliyah ini jarang sekali punya jemaah yang banyak. Karena amalan-amalan aurat-auratnya itu bukan untuk mengumpulkan orang, tapi amalan auratnya itu untuk menyendiri bersama kepada Allah, sehingga rahbaniyahnya muncul dan akhirnya dunianya muncul. Begitulah kira-kira ketika ada yang bertanya kepada saya, kenapa Thariqah Sadziliyah itu kok yang benar-benar menjalankan thariqahnya rata-rata kaya raya? Ya karena zikiran-zikirannya itu, aurat-auratnya itu membuat mentalnya, energinya muncul keinginan untuk menyendiri tadi, untuk berzikir tadi. Setiap thariqah tentunya akan beda-beda ya. Secara garis besar kalau saudara lihat thariqah Qadariyah Naqsabandiyah itu zikiran auratnya bisa mengumpulkan ribuan orang untuk zikir bersama dia. Kalau kemudian thariqah Tijaniyah atau Sattariyah itu aurat wiridnya bisa memunculkan energi untuk memunculkan kanuragan, kesaktian dan lain sebagainya. Tapi thariqah As-Sadziliyah aurat zikirnya memunculkan keinginan dirinya untuk menyendiri kepada Allah guna khalwat, guna alkar, guna aurat, guna melakukan hal-hal yang khusus dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu rahbaniyahnya muncul dan akhirnya dunianya akan datang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.